Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi ursila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sallallahu alaihi wa sallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Bapak saya hormati sampaikan beserta Bapak Pembina pengurus masjid, saya hormati semua para alim ulama, para ustaz, para kiai yang hadir, orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, sahabat hadir manfaat ini, saya hormati, saya muliakan. Bapak Ibu sidang jamaah sholat isya yang sekaligus insya Allah kita lanjut sholat tarawih secara berjamaah pula yang saya hormati semuanya. Pertama, perintah intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas kehendaknya, sekaligus atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini, malam ke-26 Ramadan, kita masih dapat memenuhi panggilan Allah untuk bersama-sama berduyun-duyun datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah, kita laksanakan secara berjamaah. Yang kedua, kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Qolina Muhammad sholli wa sallim wa barik alaihi, pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada pengurus Bapak, pengurus para panitia. Pada malam hari ini saya dapat amanah untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukan untuk ceramah, sekali lagi ini adalah bentuk silaturahmi saja. Jadi saya sesungguhnya sering saya sampaikan ketika masuk di Campai ini, satu sisi saya takut, di sisi lain saya senang karena di sini gudangnya para ulama-ulama kita. Maka mudah-mudahan dengan seringnya masuk di Campai, saya tertular paling tidak sedikit ya mendekati itu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi masuk di dalam masjid kita yang luar biasa, kagum, takjub dan seterusnya. Karena beberapa masjid yang sempat saya masuki selama Ramadan ini sampai semalam, dan kurang lebih di Wolo itu ada sekitar kurang lebih 15 masjid saya masuki, itu jamaahnya mengalami kemajuan. Kemajuannya di mana? Kemajuannya saatnya semakin maju. Ya, kalau tadinya penuh maju sehingga tinggal 2 baris. Jadi kita punya jamaah luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak di sekitar pasar saya itu masjid yang kehilangan jamaah. Maka biasa diumumkan ya, berita kehilangan telah tercecer sekitar beberapa jamaah. Tercecernya itu diperkirakan sekitar pasar ikan. Karena di situ sudah mulai lebih lapak-lapak ya untuk ini, jadi tarifnya itu berpindah ke sana. Jadi
katanya barang siapa, kata pengurus masjid, barang siapa yang menemukan jamaah kami di sekitar pasar ikan, mohon disampaikan bahwa puasa belum selesai dan mohon kembali lagi ke masjid untuk tamu. Ya itu yang disampaikan. Alhamdulillah bagus sekali, luar biasa ya. Malam hari ini kita sudah masuk di malam 26 Ramadan. Biasanya di malam-malam yang hampir habis itu yang kita lakukan adalah lebih banyak kita melakukan takarrub kepada Allah dengan banyak-banyak mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah. Yang kemudian itu kita disiapkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, taharru Lailatul Qadar, kejarlah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan di malam yang gaji. Jadi kita sudah lewati 21, 23, 25. Ini sudah 26. Insyaallah mudah-mudahan tinggal sedikit lagi kita maksimalkan untuk apa? Permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menjelaskan dalam hadisnya, sungguh merugi, sungguh celaka orang yang melewati Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita akhir ini adalah ampunan Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kita bertobat. Taubat yang benar-benar bertobat. Taubat yang benar-benar taubat itu minimal kalau hubungannya kepada Allah ada 3. 1, berhenti untuk berdosa. Itu taubat nasuha. Berhenti kita bertaubat apa berdosa. Yang kedua kita bangun tengah malam, kemudian merenungi, selanjutnya kemudian menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau perlu meneteskan air mata, itu taubat nasuha. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah kita berjanji dalam hati kita bahwa kita tidak akan pernah mengulangi lagi. Itu kaitannya taubat kita kepada Allah. Kalau ada hubungannya dengan hak-hak anak Adam, maka satu lagi kita mohon maaf kepada orang yang kita tempati bersama. Maka anggaplah itulah taubat nasuha. Kaum muslimat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah menyiapkan kita sarana untuk bertaubat? Taubat adalah sarana yang disiapkan oleh Allah. Agar apa? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tidak membawa dosa. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah dosa warisan. Dosa kita bersih. Maka untuk tetap supaya kita ini bersih, maka diberikan oleh Allah kita sarana. Sarananya adalah taubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah itu sarana. Sehingga ketika kita sudah bertaubat, tadi dengan taubat sebenarnya taubat kita kembali. Maka taubat itu dari bahasa Arab tabayatubu taubatan. Rujuk kembali ke jalan Allah, kembali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengapa tadi kita disiapkan sarana kita bertaubat? Yang pertama adalah Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Tirmizi, beliau menyatakan, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Pasti dia punya salah, pasti dia hilang, pasti pernah berdosa. Coba mungkin kalau kita tanya Bapak Ibu termasuk saya, dalam masjid ini tidak ada satupun yang lepas dari salah, dari dosa. Antara detik dengan detik, detik dengan menit, menit dengan jam saja. Tidak usah panjang-panjang minggu. Kadang kita melakukan salah. Mungkin pikiran kita, mungkin hati kita. Nah, maka kemudian
Nah, kita dijelaskan kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak cucu ada pasti pernah bersalah, tapi tidak dibiarkan kita bersalah terus oleh Allah. Tidak dibiarkan kita berdosa, terus berdosa, menumpuk dosa. Kemudian apa kata Allah? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah yang segera mohon ampun kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita merasa bersalah, segera, jangan kita tumpuk dosa itu, jangan kita kemudian menunda lagi. Jangan kita tunda-tunda kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena dosa yang kecil bertumpuk akhirnya menjadi besar. Dosa yang besar 1, 2, 3 akhirnya apa? Akhirnya menjadi menumpuk dosa itu seperti membunuh. Nah, maka kemudian ada sarana kita. Sarana yang diberikan oleh Allah apa? Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dengan istighfar itu kemudian bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah lepas dari salah. Maka orang yang baik adalah orang yang apabila merasa pernah bersalah, yang kemudian segera mohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertama, mungkin adalah umur. Yang kedua, kenapa kita bertaubat kepada Allah? Karena kita ini akan mati, Bapak Ibu sekalian. Kita ini tidak ada yang kekal di dalamnya. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini akan berpulang ke rahmatullah, kita akan kembali kepada Allah. Kita ini katanya di dunia seperti perantau. Kita ini seperti orang merantau. Merantau itu nanti akan mudik, akan kembali ke kampung halamannya. Karena kita adalah perantau-perantau, maka kita nanti akan kembali mudik ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Kemana itu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita kembali, maka kita upayakan pertamanya kita pada waktu merantau, di rantauan kita itu dasarnya adalah bersih, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih pula. Inilah sehingga perlunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tunda. Sampai Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mohon ampunan kepada Tuhan. Segera, jangan ditunda-tunda. Kalau sekarang ada kesempatan kita, apalagi bulan puasa. Bulan puasa ini mari kita seakan-akan begini, Bapak sekalian. Seakan-akan kita puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir. Kalau ini kita anggap sebagai puasa yang terakhir, ya Allah, saya harus maksimalkan puasa ini, taubat saya, ibadah saya, amaliyah saya. Kenapa? Jangan-jangan tahun depan saya tidak dapat lagi Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan selalu hadir, tapi belum tentu kita di bulan Ramadan berikutnya kita akan dapat. Bagus sekali. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata kenapa kita bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan istighfar itu akan bisa atau menyebabkan diurungkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mau mengazab, terus kemudian masih banyak atau ada orang istighfar kepada Allah, tidak jadi Allah kemudian mengazab kaum itu. Pernah di dalam satu riwayat, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong ya Allah, ada satu kaum di sana yang hidup, sekelompok kaum itu kerjanya hanya bermaksiat ya Allah. Mohon ya Allah, timpakan azab untuk mereka. Kemudian Allah menyatakan, wahai Jibril, sebelum aku timpakan azab kepada mereka, tolong engkau jalan-jalanlah di tengah-tengah, siapa tahu ada orang baik di antara mereka. Maka di tengah malam, ya, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril jalan-jalan di kampung itu atau di komunitas. Begitu jalan-jalan tengah malam, dari kejauhan terdengar ya suara seperti orang tua, agak merintih, agak kemudian ini sayup-sayup didengar atau didekati. Ternyata didekati ada di balik gubuk reog, Bapak Ibu sekalian, itu yang kemudian apa yang dilakukan orang tua itu adalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian malaikat Jibril menghadap pada Allah SWT. Ya Allah,
Ternyata di tengah-tengah komunitas orang yang bermaksiat itu ada orang tua renta hidup di bawah gubuk ya, yang reot, kemudian yang saat ini istighfar kepada Allah. Wahai Jibril, karena lantaran orang tua itulah sesungguhnya aku kepingin sekali kata mengazab mereka, meluluhlantahkan mereka. Akan tapi karena orang tua itulah, karena istighfarnya lah, sehingga diurungkan untuk mengazab kaum itu. Ya maka kita bersyukur kalau masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kampung kita masih ada orang tua, ada sekelompok orang yang istighfar kepada Allah. Karena boleh jadi karena itu mungkin mau banjir besar tidak jadi, mau ada gempa mungkin tidak jadi, mau ada mungkin macam-macam musibah tidak jadi. Kenapa? Allah tadi mengumumkan jika kemudian masih ada orang-orang yang istighfar. Dijanjikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali kata Allah, tidak akan azab mereka selama mereka masih mohon ampun kepada Allah. Maka dengan ampunan Allah itu, disitulah nanti kemudian Allah akan mengurungkan jika akan melakukan azab kepada Allah. Ini maksudnya pentingnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan istighfar, terutama di ujung Ramadan ini, jadi kita harapan kita menjadi steril kembali, menjadi suci kembali. Kita menjadi bersih kembali. Maka kemudian disebutkan dalam hadis lain, barang siapa puasa Ramadan, kemudian sholat lain dan ibadah-ibadah yang dilakukan, kemudian dia nanti keluar selesai sholat Idul Fitri, itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Kenapa? Karena sudah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya bagaimana kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu taubatnya adalah dengan sebenar-benarnya kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit pedoman untuk kita, termasuk pribadi saya, mengisi di sisa-sisa Ramadan ini yang tinggal beberapa hari dan beberapa malam, kita lebih banyak melakukan iktikaf di masjid, kemudian kita melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak kita istighfar, dengan banyak kita mohon ampun kepada Allah. Tidak ada bedanya orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, semuanya punya hak yang sama untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan benar, insyaallah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila salah, mohon mudah-mudahan Allah mengampuni, Bapak Ibu sekalian memaafkannya. Demikian saya akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.